Bismillahirrahmanirrahim. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Artinya dikatakan barang siapa meninggalkan dosa maka hatinya lembut, dan barang siapa meninggalkan perkara haram serta memakan yang halal maka cemerlang pikirannya. Di ilmu dalam, ilmu pembersih, ini akhlak, ini disebut ilmu tasawuf. Ya, orang-orang yang ahli tasawuf itu orang yang hatinya bersih. Pelajaran tasawuf itu bagian daripada ihsan. Rukun Islam, rukun agama itu 3 tripod, 3 tiang. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Iman melahirkan rukun iman, akidah, aqaid, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada yang baik dan yang buruk, qada qadar. Itu keyakinan, itu yang pokok, keyakinan. Orang kalau sudah yakin pasti benar, yakin tentang rukun iman. Orang kalau yakin hidupnya optimis, enggak pernah pesimis. Orang yang hidupnya terombang-ambing karena tidak adanya keyakinan, itu pasti. Terutama keyakinan kepada Allah. Nah, itu bicara iman. Kemudian yang kedua Islam. Rukun Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Itu Islam. Turunannya fikih, syariat, halal haram, tata cara beribadah, tata cara muamalah, perbankan, pernikahan, jinayat, hukum pidana, hukum perdata, pengurusan jenazah, itu masuk di situ. Itu syariat. Ya. Nah, ada lagi yang ketiga, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan ini enggak bicara hukum, enggak bicara rukun iman, tapi bicara kebersihan hati. Bicara tentang
menjauhi kemaksiatan, bicara tentang akhlak, gitu. Nah, sehingga kalau tiga-tiganya dijalanin, maka sempurnalah agama seseorang itu. Apabila salah satunya ditinggalkan, ya nggak sempurna. Tripod 3, 1 hilang, roboh nggak? Tiang 3, tripod kan. Kemudian tiang satunya roboh, copot, mesti ambruk. Jadi beragama itu kalau tidak komplit tiga-tiganya, maka dia belum sempurna, roboh. Nah, ini diantara daripada bagian ihsan. Man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Tinggalkan dosa, niscaya hati Anda akan suci dan pasti bisa mengenal Allah. Nanti keterangan, ya, dan mengenal diri sendiri, siapa Allah, siapa Dia, apa hak Allah dan apa kewajiban Dia, dari mana Dia dan hendak kemana, serta kepunyaan siapa. Ini keterangannya. Yang minallah ilallah billah lillah. Ini penting ini. Ini membentuk sebuah kesadaran. Ini orang ini kalau nggak sadar tentang ini, ya tujuan hidupnya nggak ada. Dia. Jadi yang pertama, supaya hati ini bisa kenal Allah, maka tinggalkan dosa. Mengenal Allah itu dengan rasa. Rasa itu adanya dalam hati. Kalau mengenal warna-warni dengan apa? Dengan mata. Allah nggak kelihatan oleh mata. Nggak bisa mengenal Allah dengan mata. Kalau menentukan ini kasar, ini lembut, ini segala macam, meraba dengan apa? Tangan, dengan kulit, alat peraba. Allah nggak bisa diraba. Gimana meraba Allah? Ya toh? Kalau kita mendengar suara keras, pelan, suara dangdut, suara ngaji, suara sholawatan, pakai apa? Telinga. Allah bisa nggak didengar pakai telinga? Ora iso, nggak bisa. Allah bisa dijangkau dengan rasa, adanya dalam hati, dan hati ini tertutup dengan dosa-dosa. Sehingga kalau ingin bisa merasakan adanya Allah, bersihkan hati dari dosa-dosa. Selama kita itu masih bergelimang dengan dosa, enggak bertobat, kita masih makan yang haram, kita masih enggak bisa menjaga mata, kita masih juga enggak bisa menjaga lisan. Selama itu pula hati kita enggak bisa merasakan, enggak bisa merasa dekat dengan Allah. Allah dekat apa jauh? Allah lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Ini urat leher ini dekat apa jauh? Allah lebih dekat daripada itu. Kenapa? Adanya di rasa. Rasa, ya bagaimana kita bisa merasakan dekat dan jauh, terserah hati. Gitu. Nah, Allah bukan benda, sehingga nggak pakai jarak. Gitu. Jangankan Allah, saya tanya,
Angin dekat apa jauh? Angin dengan diri kita dekat apa jauh? Dekat. Sedekat apa angin dengan diri kita? Lu kok ke sono? Dalam diri kita nggak ada angin, nggak napas. Jangan nunggu ke sono angin. Nah ini kita itu bernapas pakai apa? Udara, angin, air. Dengan diri kita seberapa jauhnya? Air ada dalam diri kita. Bahkan unsur 80% jasad kita, badan kita dari unsur air. Seberapa jauh air dengan diri kita? Nggak bisa ngukur, ada dalam diri kita. Jangankan Allah. Nah, Allah wallahu muhitun. Allah itu meliputi. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Di mana kamu berada terjangkau oleh ilmu Allah. Nah, supaya bisa merasakan adanya Allah, maka bersihkan hati dari dosa. Man taraka dzunub raqa qalbuhu. Orang yang meninggalkan dosa maka hatinya akan lembut. Yang dimaksud hati lembut, hati sensitif, mudah untuk mengingat Allah. Gitu. Ya. Ini bicara ilmu halus, ilmu hati. Ini nggak bicara tentang halal haramnya barang, tapi kita udah kenal mana halal, mana haram. Kemudian yang haram harus dijauhi. Jadi antara ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu apa nama tadi itu, ihsan, nggak bisa dipisah. Dia pengen menjauhi dzunub, maksiat, menjauhi dosa. Dia kenal, kalau dia nggak kenal ya, dia terjebak dalam dosa, dia nggak terasa. Nah, mengenal itu dosa apa enggaknya, pakai kata fikih. Kalau fikih kata haram, berarti dilakukan itu dosa. Gitu, ya. Wa man tarakal haram, dan siapa yang meninggalkan perkara haram, wa akalal halal, dan makannya selalu yang halal, sofat fikruhu, maka pikirannya cemerlang. Pikirannya akan gampang untuk mencerna, untuk mengetahui sesuatu yang baik dan yang buruk. Pikiran, ya, selalu pikir dan zikir. Hati tadi, hati itu zikir. Kalau di otak nih pikir, gitu. Ini selalu berkaitan, selalu berkaitan. Orang ini pikirannya bersih, hatinya bersih. Orang hatinya bersih, pikirannya juga bersih. Ini, karena ini urusan software semua nih, urusan dalam semua ini. Pikiran urusan dalam, bukan urusan luar. Gitu. Orang kalau pikirannya ngeres, hatinya juga jelek. Ya kan? Iya. Gitu. Orang dia selalu curiga, hatinya jelek. Orang yang hatinya selalu dengki, pikirannya juga pasti jelek. Gitu. Jadi berkaitan. Sehingga tinggalkan semua dosa, apapun bentuknya dosa. Ya. Ya, kita menghina orang ya dosa, membenci orang ya dosa, berbuat kemaksiatan ya dosa, makan haram ya dosa, kemudian membicarakan aib orang lain ya dosa. Semua dosa jauhi. Semua.
Kalau kita dengan saudara masih dengki, ini dosa, hilangin supaya bisa mengenal Allah. Jadi biarin mulu, bertahun-tahun dengki, benci sama saudara, nggak kelar-kelar. Saya tanya, kalau kita habis berantem sama seseorang, entah siapapun orangnya, terus kita sholat, bisa khusyuk apa enggak? Bisa khusyuk apa enggak sholatnya? Habis berantem, apa yang dipikirin dalam sholat? Pengaruh. Iya, jadi jenis-jenis dosa ini banyak sekali, gitu. Terutama yang diakibatkan oleh mata. Orang itu punya mata kepala dan punya mata hati, namanya basiroh. Kalau yang mata kepala namanya ainun, ini mata, mata. Gitu, ya, ainun mata. Kalau basar itu penglihatan, kalau matanya itu ainun. Nah, tapi ada basar itu penglihatan, itu basirah itu mata hati. Orang mata hatinya nggak bisa tajam kalau dia tidak bisa menjaga mata kepala, gitu. Jadi mata hati ini nggak bisa tajam, nggak punya fungsi, mandek, tertutup, terhalang kalau orang nggak bisa menjaga mata kepala, nggak bisa menjaga pandangan, itu pandangannya selalu jelalatan, sono kemari, nggak dijaga, gitu. Ya hatinya mau nggak mau ya, yang masuk ke hati ya gitu. Karena hati ini tempatnya di dalam, kemudian inputnya dari dua, dari pendengaran dan dari penglihatan. Apa yang dilihat, apa yang didengar masuk ke dalam hati. Orang kalau yang dilihat selalu yang baik-baik, yang didengar selalu yang baik-baik, masuk ke dalam hati yang baik-baik. Gitu. Nah, orang setiap hari yang dilihat yang haram-haram, bergaul dengan kelompok yang setiap hari ngomongnya urusan dunia terus, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan nggak karu-karuan, hatinya juga akan buntu. Nggak bisa, busuk nggak bisa. Makanya perlunya orang itu menjaga pergaulan. Nah, itu diantaranya alaikum bimujalasatil ulama. Wajib kamu duduk bersama ulama. Wastima'ul hukama, ya kan? Dan mendengarkan uraian-uraian mutiara dari orang-orang yang ahli ilmu. Duduk di majelis taklim, kemana saja pergaulan setiap hari itu jaga dengan orang-orang baik yang ngomongnya tentang akhirat, ngomongnya tentang ilmu, ngomongnya tentang zikir, ngomongnya tentang surga neraka, ngomongnya tentang bagaimana supaya jadi orang takwa. Yang dibicarakan selalu itu. Maka kita ini karena ada dalam lingkungan itu, yang kita dengar, yang kita lihat itu masuk ke dalam hati. Itu perlunya kita wong kang soleh kumpulono, gitu. Tombo ati itu ono 5 warnani, maca Quran angen sak maknani. Banyak baca Quran, kemudian tidak sekedar baca, beberapa ayat diperhatikan.